Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cara Mudah, kembali saya membuat tutorial SKP fungsional ya. Ini artinya SKP yang berhubungan dengan tugas ASN yang ada angka kreditnya. Saya bedakan gitu aja ya. Kalau nanti yang struktural itu nggak ada angka kredit, tapi formatnya sama. Oke, langsung saja SKP ini saya buat sudah mengacu kepada SEBKN nomor 1 tahun 2022 yang merupakan SKP transisi ya, transisi dari PP 46 tahun 2011 yang sebelah sini, dan di sini adalah PP nomor 30 tahun 2019. Nah, langkah awal untuk menggunakan SKP ini perlu sobat lihat karena ada beberapa hal teknis yang kalau nggak dipahami nanti akan menyebabkan kesalahan atau kesulitan. Langkah pertama, setelah sobat mendapatkan aplikasi ini, silakan isi data SKP-nya dulu. Ya, klik di sini, ini data SKP, diisi ya, diisi semuanya, pastikan benar ya, pastikan benar. Jadi data-data mulai dari yang pegawai yang dinilai, pejabat penilainya, kemudian atasan pejabat penilainya ya. Ini diisi dengan benar termasuk di periode ini, periode 1 Julinya ya. Kemudian sampai 30 Desember tahunnya 2021. Kemudian ada nama tempat, ini ada beda-beda, ada yang pegawai dinilai, pejabat dinilai, atasan pejabat dinilai kan mungkin tempatnya beda-beda ya. Kemudian tanggalnya, ini yang periode pertama tanggal 2, periode yang kedua tanggal 1 Juli ya. Tanggal verifikasinya, tanggal akhirnya ada yang 30 Desember, ada yang 30 Juli. Ini yang periode 2, ini yang periode pertama. Semester pertama, semester keduanya ya. Tanggal integrasi 3 Januari. Nah, kemudian seharusnya memang di PP 30 SKP yang baru itu ada data tim penilai angka kredit dan data tim pengelola kinerja. Tapi kalau ini tidak ada, belum ada dibuat SK, maka boleh diisi dengan pejabat penilainya saja ya. Nah, setelah ini diisi, yang ini memang saya yang masukkan ya, data unit kerja ini saya yang mengisi ya. Kalau yang ini saya yang mengisikan karena untuk kontrol saya siapa yang menggunakan aplikasi ini. Nah, setelah selesai, sobat lanjut ke halaman sampul. Ini sudah otomatis, di sini biar aja badan kepegawaian ya, nggak usah diganti. Lalu setting Januari, ya ini sama aja ya. Kalau sudah diisi yang pertama tadi, di sini otomatis terisi. Kemudian formulir ya, formulir SKP. Nah ini formulir SKP diisi langsung di sini uraian kegiatannya. Tidak usah ditulis dulu apa tugas pokok dan lain sebagainya, tidak perlu ya. Di dalam masa transisi ini nanti itu juga dihilangkan, hanya nanti dipisahkan dengan kinerja utama atau kinerja tambahan, sehingga di aplikasi ini tidak dibuat ruang untuk ditambah apa namanya kinerja atau tugas pokok, nanti ada tugas tambahan dan lain sebagainya. Nah, kalaupun nantinya mau dibuat juga tidak masalah ya. Tapi nanti di sini bagian angka kredit, misalkan di sini ditulis A ya, misalkan ini ya, karena diminta oleh atasannya harus dibuat, misalkan A tugas pokok misalkan gitu. Nah, seperti ini ya. Maka di bagian yang sini ada alternatifnya, ini dihapus angka kreditnya ya, dinolkan ya, dihapus ya, seperti ini, dinolkan saja. Lalu bagian sini ini diberi warna putih kalau memang atasannya tidak mau kalau nggak ada keterangan tugas pokok seperti ini ya. Baru yang di sininya diganti angkanya mulai 1 sampai ya selesai ya, sampai selesai. Misalkan dirubah gitu ya, dirubah seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di bagian sini mungkin nanti ada diminta suruh menulis apa namanya unsur penunjang ya. Unsur penunjang ya, nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa juga, nggak masalah ya.
seperti ini. Lalu angka kreditnya yang di sini dihapus, ya, dihapus, ini dihapus juga, dihapus. Nah, supaya tidak nampak, diputihin, nah, seperti ini. Nah, itu jika memang dari atasannya itu nggak mau kalau nggak dimunculkan model begini, ya, model begini. Meskipun sebenarnya ini nggak ngaruh ya, dalam tim penilai nggak ngaruh ya. Nah, lalu ini bisa mungkin dibedakan dengan cara diberi tanda seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau saran saya nggak perlu seperti ini ya, nggak perlu di dalam masa transisi ini, nggak perlu, karena nanti unsur-unsur yang ini tidak dimunculkan kembali juga di periode setelahnya ya. Tapi kalau memang diminta dipaksakan seperti ini, ya kita mau tidak mau membuat seperti itu ya. Nah, cuma nanti di sini akan ada perubahan seperti ini ya di data transisinya, tidak apa-apa ya. Anggaplah disuruh buat yang seperti ini ya. Nah, seperti ini, ya masalah ya. Nah, kalau umpamanya sudah dibuat, ya disuruh seperti ini mau tidak mau. Tapi saya dalam kali ini saya tidak menyarankan menggunakan pola ini ya, tidak menyarankan menggunakan pola ini. Langsung saja supaya nanti tidak kesulitan dalam memindah data ya, dalam memindah data yang akan kita transisikan ke SKP model baru gitu ya. Kalau ada pola seperti ini nanti banyak perubahan-perubahan yang harus kita lakukan ya. Anggaplah seperti ini. Bagaimana kalau isinya cuma sampai 10 ya? Yang ini dihapus dulu ya, dihapus dulu bagian di sini ya. Dihapus dulu. Isinya dihapus. Sini juga dihapus. Nanti disembunyikan sampai di sini ya. Kalau lebih ini masih ada sisanya ya. Masih banyak di bawah ya. Nah, ini masih bisa ya. Oke. Ya, anggaplah ini sudah kita buat seperti ini. Nah, data-data yang ada di sini otomatis ya kalau sudah diisi di depan. Nah, kemudian ini kuantitasnya, kuantitas 6 bulan ya, sudah 6 bulan. Kalau umpamanya di SKP sebelumnya itu masih 12 bulan, misalkan di situ tertulis 10, maka sebaiknya di sininya diganti 5, diambil separuhnya lah gitu ya. Separuh kegiatan dilaksanakan 6 bulan pertama, separuh kegiatan itu dilaksanakan di periode berikutnya gitu ya. Oke. Nah, demikian juga unsur-unsur yang lain. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, kita ke pengukuran. Pengukurannya. Nah, ini data ini otomatis apa yang kita isi di SKP sini tadi ya, otomatis dia akan nampil di sini. Nah, ini bisa dirapikan ya, dirapikan. Kalau umpamanya ada yang kurang rapi bisa dirapikan ya. Nah, ini datanya. Nah, data yang di sini nggak bisa dirubah. Nah, nggak mau ya. Karena target ini membaca data yang kita isi di SKP. Misalkan di sini kita isi, kita mau mengganti. Wah, ini bukan 6, saya mau ganti 5. Nggak bisa kalau diisi di sini. Maka untuk pengisiannya adalah di sini ya. Nah, di sini nanti otomatis di sini juga akan berubah ya. Nah, kemudian di sisi yang lain, untuk pengukuran ini hanya kita isi di bagian realisasi. Bagian realisasi ya. Ini bisa diisi di sini. Angka di sini otomatis. Misalkan kita dari 6 kegiatan hanya mampu melaksanakan 5. Nah, dia otomatis akan terbentuk seperti ini ya. Nah, atau kita bisa lebih dari target ya, bisa saja ya, nanti prosentasenya lebih dari 100%. Misalkan ini targetnya 136, realisasinya sampai 140, maka presentasinya bisa naik. Total angka kredit akan berubah sesuai dengan capaian kegiatan yang kita lakukan. Nah, data yang di sini juga harus diisi 6. Kalau nggak diisi, misalkan ini masih kosong, ini nggak mau keluar angkanya. Jadi begitu kita isi 6, nah dia akan keluar ya. Kalau yang di sini otomatis, ini otomatis ya, otomatis. Ini sudah otomatis, jadi nggak perlu kita ngisi sendiri ya.
kita ngisi sendiri. Jadi asal ini kan perbandingan antara target dengan realisasi, maka hasilnya ini. Ya. Ini akan muncul kalau bulannya kita munculkan. Kalau masih kosong, tidak muncul dia ya. Nah, seperti itu. Maka akan muncul hasil SKP kita. Data yang di bawah ini otomatis ya. Kalau sudah dirubah. Nah, itu. Setelah itu bisa diklik di sini urutannya atau kita kembali ke home untuk memastikan, baru ke penilaian. Penilaian juga sama, ini bisa diganti. Misalkan ini rumah sakit, dia di dinas kesehatan, misalkan ya. Dinas kesehatan, kabupaten apa ini ya, kabupaten atau kota apa gitu ya. Jangka waktu penilaiannya sesuaikan. Nah, ini data ini ke SKP. Kalau mau merubah di SKP ya. Jadi di sini merubahnya di sini. Yang ini nggak bisa. Ini otomatis saya yang masukkan di data yang sini tadi ya. Oke ya. Kita kembali ke penilaian. Nah, kemudian yang ini juga sama. Ini data di data sini tadi ya. Nah, kemudian ini yang diisi. Diisi secara manual ya, secara manual. Kategori baiknya masih 76 karena ini masih 0 sampai 100 ya di periode Januari Juni. Kalau untuk kepemimpinan, kalau kita bukan atasan, bukan pimpinan, jangan diisi ya. Yang di bawah-bawahnya juga secara otomatis. Nah, lalu setelah penilaian diisi, yang terakhir adalah prestasi kerja Januari Juni. Ini semuanya bisa diisi secara otomatis ya. Secara otomatis. Kota-kota bangun ini juga sudah diubah secara otomatis ya di sini. Sini ya, sini. Kan kelihatan nih. Nah, sini. Lalu kan nanti K. Nah, itu ya berubah ya kan. Nah, jadi merubahnya di sini. Kelihatan kan ini ya? Kelihatan ini kan? Ini. Nah. Jadi merubahnya di sini. Oke, jadi tolong disimak ya, disimak tutorialnya agar pengisiannya jadi benar. Nah, kalau sudah berarti untuk periode Januari Juni sudah selesai ya, sudah selesai. Kita akan membuat SKP yang ini yang masih banyak dibingungkan orang ya, yang PP 30 tahun 2019 atau Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021. Jadi sebelum kita mengisi di sini, kita lihat dulu transisinya ya. Nah, ini transisinya. Ini adalah data SKP yang kita kerjakan di periode Januari Juni. Kan di Juli Desember ya ini juga yang kita lakukan ya. Nah, kemudian ini di bawah saya kasih slot. Slotnya ini sampai 30 ya. Kalau kurang nanti bisa di request ya. Saya mau sampai 40 karena uraian kerjaan saya banyak. Tidak apa-apa, nanti kita buatkan yang versi sampai 40 gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini ada 3 kolom yang kita siapkan untuk khusus yang ada hubungannya dengan perjanjian kerja. Karena ini nanti rumusnya berbeda ya dalam penghitungan. Apakah itu termasuk perjanjian kerja, rencana strategis atau direktif ya. Nah, setelah kita isi, di sini ada matrik ya, ada matrik. Matrik bisa diklik di sini atau kita ke sini, matrik. Nah, sini sama aja ya, sama aja. Isinya sama. Nah, di sini sampulnya sudah nggak usah masalah. Setting ini nggak hidup karena cukup sekali setting di sini ya. Nah, matriknya ini. Nah, ini adalah diambil dari transisi. Transisi yang ini ya. Yang ini. Nah, kita ambil. Nah, kalau umpamanya transisi ini nanti tidak semuanya menginduk di sini, di mewujudkan pelayanan prima, misalkan ada sebagian yang ke pengadaan peralatan kesehatan, maka ini bisa kita pindah. Tidak perlu ini yang dipindah ke sini ya. Tidak perlu sebenarnya ya. Cukup kita pindahkan ini saja ya. Ini saja, nanti bagian mana yang menggunakan sasaran yang ini mewujudkan pelayanan prima ya.
Tambah di sini ya. Misalkan ini semuanya menggunakan ini ya. Nah, seperti ini. Ini nah, short ke bawah ya. Nah, seperti ini. Kita samakan. Kalau umpamanya ada yang masuk ke matrik kedua, maka ini kita copy aja. Kita copy. Misalkan saya ambil contoh ya. Ambil contoh yang berhubungan dengan alat misalkan. Tadi standar alat. Ada enggak di sini? Alat melakukan persiapan sampel, membuat salinan, pemeriksaan, menghitung pencatatan, menguji mutu. Ah, ini menguji alat misalkan ya. Nah, ini yang ini. Nah, enggak apa-apa. Jadi ada satu yang kita pindah. Yang kita pindah ya. Ya. Jadi yang menguji alat kita pindah ke pengadaan peralatan. Nah, di matrik sebaiknya juga dipindah ya. Menguji alat. Ini apa ini? Transisi C16. Kita copy aja. Transisi C16. Sini. Nah, ya. Lalu yang di bawah ini kan 17, kita ganti aja di sini. 17. Nah, yang ini kita apa namanya? Tiadakan aja ya. Kita tiadakan. Membuat laporan pemeriksaan. Ya. Jadi kita naikkan. Ini kita naikkan. Kita naikkan, kita copy, pindah ke atas ya. Ya, udah gini aja ya. Kita hapus. Oke. Nah, kemudian ini sudah posisinya seperti ini. Kita kasih sama dengan yang kelupaan supaya dia baca. Nah, ini transisi sudah aman ya. Ini hanya keperluan untuk matrik karena matrik ini nanti ini harus di print out ya. Semua jabatan harus mengisi. Jadi jabatan-jabatan lain juga membuat. Kalau umpamanya diperlukan tambahan ini bisa di-insert. Karena ada jabatan apa bidan atau apa ya yang fungsional. Nanti ada guru, ada TU. Semuanya harus masuk di sini dulu ya. Nanti di link di sini semua. Nah, kalau ini sudah dibuat matriknya ini harus penuh ya. Jadi kepala sekolah atau atasan atau apa jadi fungsional itu ini harus terisi semua sehingga kelihatan semua pekerjaan itu sudah dibagi rata ya sesuai dengan fungsi jabatannya masing-masing. Nah, kemudian transisi kita lihat, nah ini udah seperti ini. Nah, kalau sudah baru kita ke sasaran pegawai. Nah, lihat sasaran pegawai ini otomatis terisi. Mewujudkan rumah sakit. Ini kan yang pertama. Kita lihat tadi ada yang beda ya, yang pengadaan alat. Nah, ini ya. Nah, yang ke poin 15 kan ya. Kita lihat yang 15. Nah, jadi dia akan otomatis terisi di sini. Lalu apa yang kita lakukan di bagian sasaran kinerja? Yang kita isi hanya di indikator. Di indikator. Jadi indikator ini yang kita isi. Mempunyai program layanan ini ya. Indikator dari rencana nih, menyusun rencana kegiatan itu apa saja yang harus kita lakukan. Nah, kemudian targetnya apa? Apakah kegiatan atau dokumen? Kalau umpamanya di sini dokumen, kita ganti dokumen. Nah, ya dokumen bisa diisi. Kalau enggak ya biarkan aja laporan, misalkan gitu. Tergantung kita tagihannya apa. Nah, kalau bingung ini melihatnya apa isinya bisa kembali ke SKP. Nah, di sini. Oh, di sini ternyata pakainya kegiatan semua. Maka yang di sini kita ganti kegiatan. Nah, kegiatan. Ganti bukan laporan, di kegiatan. Demikian yang di bawahnya ya, ini sudah ada kegiatan-kegiatan semua ya, prosentasenya. Nah, kemudian waktunya.
apakah memang harus memerlukan waktu 6 bulan atau menyusun rencana ini saya hanya perlu waktu 1 bulan, ya tidak apa-apa diganti 1 bulan. Beda dengan yang SKP pola lama. Kalau pola lama harus diisi 6 bulan semua. Nah, sedangkan di sini enggak. Kalau memang pekerjaan ini hanya diperlukan waktu 1 bulan, ya 1 bulan. Atau umpamanya dibuat 3 bulan, ya 3 bulan. Nanti setelah kita buat ini, nanti akan diverifikasi lagi ya, apakah ini perlu 1 bulan atau perlu 2 bulan. Nanti itu tergantung tim verifikasi. Wah, ini kelamaan bikinnya 1 bulan, harusnya mungkin cuma 2 minggu misalkan ya. Oh, 2 minggu aja, ya nggak apa-apa ditulis 2 minggu ya, anggaplah 2 minggu. Nah, kemudian mewujudkan pelayanan rumah sakit berupa mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan spesimen sampel secara khusus. Nah, itu indikator kerjanya apa? Oh, yang dilakukan satu, misalkan, membuat permohonan. 3, apa? Urutannya itu dibuat sini. Dan ini kita yang tahu persis apa yang akan kita tulis ya. Nah, yang jadi kendala kadang membuat tulisan yang bersusun seperti ini bagaimana? Nah, misalkan di sini dia mau membuat, maka caranya tulis 1 titik spasi ya. Misalkan membuat daftar permohonan. Enter. Turun ke bawah. Bagaimana supaya dia bersusun seperti ini? Caranya klik di sini. Ya, baru klik 2 kali di ujungnya bisa ya. Atau klik di sini lalu di sini. Bisa juga ya di bagian atas ini ya. Bagian atas ini. Nah, waktu enter sambil ditekan tulisan Alt pada keyboard. ALT, tekan enter ya. Enggak. Klik di sini. Nah, mau kan? Baru tulis 2. Nah, setelah membuat daftar permohonan, kemudian meminta persetujuan, misalkan ya. Masih ada lagi prosedurnya, ada indikatornya. Tekan Alt, Enter. Nah, kemudian apa lagi? Melakukan pemeriksaan spesimen. Nah, ya. Yang keempat, masih ada lagi. Tekan Alt, Enter. 5, melaporkan kondisi alat sudah siap atau belum. Nah, kalau sudah nggak ada lagi baru enter tanpa menekan Alt. Nah, kok cuma 1 yang muncul? Ini belum ditarik. Ini bisa ditarik, ditampilkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian kualitas gimana? Ini kan mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan spesimen. Kemudian kita buat di sini 100%. 100% misalkan siap. Berarti di sini bahasanya alat tersedia sesuai kebutuhan. Nah, misalkan gitu ya. Persen. Waktunya ketepatan waktu pelaksanaan bisa. Ketepatan waktu pelaksanaan. Ini perlu berapa lama untuk menyiapkan ini, dalam waktu berapa lama? Misalkan kita siapkan itu selama 6 bulan ya, 6 bulan. 6 bulan karena dilakukan terus menerus. Nah, demikianlah semuanya ini dibuat indikator kinerjanya ya, dibuat indikator kinerja. Ini hanya contoh ya, kalau umpamanya ada kekeliruan bahasa ya mohon maaf karena saya kurang memahami juga masalah di rumah sakit ya. Nanti bisa disesuaikan dengan jabatannya masing-masing. Nah, setelah dibuat ini, bagian ini diisi ya. Kalau bagian ini tidak diisi, ya nanti berpengaruh dia. Namanya kita sudah tulis rencananya, di sini harus diisi semua ya, diisi semua.
Nah, ya, seperti ini. Nah, bagaimana Pak kalau ada yang tadi di bagian bawah ini ada perjanjian kerja, itu letaknya di bawah sini. Ini kan disembunyikan sampai 16 saja. Di bagian bawah ini. Nah, ini ada di sini. Tapi bagaimana nih ada nomornya? Nomornya nggak pas kalau disembunyikan. Maka supaya urutannya pas di sini, yang nggak dipakai, ini kita hapus. Supaya nomornya nanti urut. Kita hapus. Nah, ini kan? Ini ada lagi nomornya. Dia langsung ganti 17. Nah, yang ini yang kita blok. Kita blok sampai di sini. Klik kanan, hide. Nah, otomatis dia akan urut. Nah, ya kan? Jadi kalau ada isinya di sini, dia nomornya akan mengurut. Mana yang kita pakai? Ya, kita sesuaikan aja ya. Kita sesuaikan. Mana keperluannya ya, redaksi yang mana. Misalkan di sini tadi ada sasaran apa? Di bagian ini, perjanjian kerjanya kan. Ini transisi. Isi perjanjian kerjanya apa? Nah, dibuat ya. Dibuat. Nah, tapi kalau tidak ada ya enggak apa-apa. Ini umumnya sih kalau memang belum ada ya di hide aja ya. Hide aja enggak apa-apa seperti ini. Nah, data-data yang lain sudah terisi otomatis. Ini sudah. Nah, kalau ada tampilan-tampilan yang garis-garis seperti ini digabungkan aja ya, gabungkan di sini. Nah, caranya tadi ya saya ulangi. Didekatkan ini sampai kursornya seperti ini. Nah, ini ya panah atas bawah. Diklik tahan baru digeser. Nah, setelah itu ini akan menjadi satu halaman, 2 halaman, 3 halaman. Kita bisa cek dengan cara Ctrl P. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kalau mau dilebari bisa, tapi nanti lembarnya menjadi semakin banyak. Misalkan kita lebarnya mau kita tambah nih. Kita tambah sampai 75%. Seperti ini misalkan ya. Oh, masih kurang lebar Pak, sampai pinggir-pinggir enggak apa-apa, halamannya banyak. Enggak apa-apa, kita geser dulu. Nah, ini kurang, tambahin lagi misalkan. Ya enggak apa-apa. Tambahin lagi. Nah, ini sudah kelewatan ini ya. Putus. Kurang. Nah, sampai begini misalkan ya. Nah, kita cek aja di sini. Kita cek. Nah, ini yang putus-putus. Kita cek dulu halaman pertama. Halaman pertama ya sudah sampai bawah. Halaman kedua. Nah, ini kan pendek nih. Ini masih bisa kita turunkan. Maka yang kedua, ini yang pertama ya, ini yang pertama. Ini yang kedua mau kita lebarin. Ya, kita tarik aja, geser sini ya. Nah, itu tambah satu lagi mungkin bisa ya. Kita cek. Ini halaman pertama, kedua. Nah, ini keduanya. Tiganya ya sudah bagus. Keempat. Nah, ini nanggung ya. Nanggung. Keempatnya ini nanggung. Nah, maka kita bisa akali ini yang kelimanya kan ini sedikit ya. Limanya nih. Nah, cuma begini. Ini bisa kita siasati dengan cara apakah yang keempat ini kita naikkan satu ya, sehingga nanti ini bisa ketemu semua. Nah, misalkan yang ini satu kita sampaikan sini ya, terus yang ini kita ambil aja ya seperti ini biar tidak terputus. Lalu yang ini kita naikkan sini. Nah, yang ini kita turunkan. Nah, ya kita cek ya seperti ini dan ini. Nah, dah seperti ini dah ya. Nanti kalau di print dia bagus hasilnya ya. Jadi cara merubahnya yang ini tadi ya. Nah, kemudian bagian keterkaitan juga sama. Nah, ini yang nggak dipakai
kita sembunyiin saja ya, sembunyiin saja, klik kanan, hide. Nah, keterkaitan di sini kita akan menulis butir kegiatannya. Butir kegiatan terkait apa? Ya. Tadi itu indikator kinerja, butir kegiatan terkaitnya, misalkan apa? Menyusun rentannya kegiatan. Kita bisa klik di sini, misalkan adanya draft rencana. Nah, kemudian yang kedua, misalkan form persetujuan. Yang ketiga, misalkan rencana kerja yang telah disetujui. Nah, misalkan begini ya, maksudnya kegiatan. Ini angka kreditnya dia otomatis ya. Jadi yang diisi hanya ini. Ini membaca yang di sini, tadi ya. Nah, itu contohnya. Yang nanti yang ini juga sama. Butir kegiatannya apa saja. Ya, sifatnya itu ini bentuk realnya ya, bentuk realnya. Apa yang ada draft, adanya draft rencana, adanya mempunyai, misalkan mempunyai, terus di sini adanya, jadi wujudnya itu yang diminta di sini, dibutir kegiatan terkaitnya. Jadi diisi ini yang kosong-kosong diisi, yang bagian kuning ini ya. Nah, kalau sudah bagian ini, data ini otomatis ya, otomatis kita cek printnya. Nah, halaman 1, halaman 2 ya, oke saja ya. Nanti ditandatangani oleh siapa di sini? Oleh pegawai yang dinilai ya, di keterkaitan. Nah, nanti baru ada review. Nah, review ini dilakukan oleh pengelola kinerja. Kalau nggak ada ya penilai. Nah, ini sama, yang tidak dipakai kita sembunyikan dulu untuk mengurangi penggunaan kertas ya, dan rapi lah ya, supaya rapi. Nah, kita cek mulai dari atas. Ini dicek, dimunculkan ya, yang sudah ada tulisannya ini ditulis. Kalau dia tertutup dilebari ya, dilebari. Nah, yang ini juga dilebari. Cek aja ya, cek. Nah, masih kurang lebar, dilebari. Memang yang model Juli Desember ini bikinnya agak ribet, tapi memang tujuannya baik ya, supaya lebih detail pekerjaan kita itu ya. Seperti itu, dan seterusnya dirapikan ya. Nah, kalau sudah dibuka semua, nanti sebelum di print dicek. Nah, ini sudah bagus. Nah, ini sudah bagus, full. Ini juga halaman keempat, halaman kelima, ya ini sudah bagus ya. Tidak ada perlu kita rubah. Nah, simpan. Nah, setelah itu kita di bagian verifikasi. Nah, ini verifikasi tim penilai angka kredit. Sekali lagi, yang tidak bermanfaat atau tidak ada isinya, kita sembunyikan ya, kita sembunyikan. Klik kanan hide. Nah, tim verifikasi akan memverifikasi data-data yang sudah diisi ini. Benarkah ini angka kreditnya 2, gitu kan? Kemudian benarkah ini terkait atau tidak? Kalau umpamanya nanti ini terkait, ya di catatan sini bisa dicoret salah satunya. Misalkan ini terkait dengan kinerja atasan. Tim penilai akan melihat di bagian sasaran ini ya, di matriknya sini, terkait atau tidak. Kalau umpamanya tidak terkait, maka yang terkaitnya diblok ya, diblok. Lalu dipilih font ya, fontnya mana ini? Font untuk diberi tanda ya, diberi tanda. Itu ada di layout mungkin ya. Mana tempatnya? Layout. Itu font di mana tempatnya ya? Saya lupa.
atau di paragraf maksudnya ya. Betul. Nah, ini ya. Oh, di sini di home. Misalkan ini tidak terkait, maka klik yang sini. Di blok dulu tapi ya, di blok. Nah, baru dipilih yang dicoret. Nah, ini. Strike drop apa ini bacanya ya. Nah, baru kita oke. Nah, dia akan tercoret ini. Berarti ini tidak terkait atau ya tidak terkait. Coret salah satunya. Bisa dicoret dengan seperti ini kalau online, kalau diberikan filenya, atau pakai pulpen aja, set gitu ya. Nah, tuh contohnya ya. Ini jangan kita yang mengisi, ini yang mengisi tim verifikasi. Karena sudah dicetak ya nanti tinggal dicoret pakai pulpen aja ya. Nah, kalau sudah, ini sebelum di print dicek dulu sudah rapi atau belum ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah. Rapi aja ya. Cek dulu ya halaman keduanya. Pinggir-pinggirnya ya sudah rapi. Nah, kalau sudah rapi bisa langsung dicetak nanti. Nah, kemudian setelah itu, setelah verifikasi capaiannya. Nah, ini pengukuran atau kalau di SKP ini yang model begininya. Nah, ya. Kita ke capaian atau pengukuran. Nah, pengukurannya di sini. Ini tadi sudah dibuat indikatornya, ini dilebarin ya, dilebarin seperti ini, sesuaikan munculkan datanya, kemudian yang tidak dipakai juga sama disembunyikan supaya tidak makan kertas banyak ya. Nah, kemudian untuk pengukuran di sini, misalkan ini rencananya satu, yang dilaksanakan memang satu ya 100% baik. Nah, ini tadi tidak ada komplain 100% ya. Realisasi juga sama, atau misalkan reaksinya ada komplain ya, ada komplain 1, anggaplah 99, kan nilainya cukup karena tidak sampai standar ya. Nah, kemudian ketepatan waktu dalam pelaksanaannya 2 minggu membuat perencanaan, ternyata mundur sampai 5 minggu, mundur ya. Semakin bagus enggak kalau lama? Ya, semakin tidak bagus, berarti ini namanya khusus. Tapi kalau umpamanya 2 minggu yang minta, ini ternyata bisa dilaksanakan selama 1 minggu. Ya, ini sangat baik ya, khusus. Tapi kalau kondisinya normal, di sini diganti normal, ini menjadi buruk ya, sangat buruk, sangat kurang. Padahal ini loh, diminta perencanaannya 2 minggu, 1 minggu selesai. Harusnya kan lebih bagus. Ya, makanya di sini dikasih khusus. Nah, yang khusus. Karena kalau normal nanti nilainya jelek. Nah, seperti ini. Jadi meskipun di sini cukup, di sini baik, nilainya di sini masih sangat baik. Ya, karena mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Nah, kemudian di sini 1, di sini 6, di sini 2. Ini apa? Mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan. Diminta 6 bulan hanya dilakukan selama 2 bulan. Oh, ini kalau kondisi normal bagaimana? Ya ini tidak bagus ya. Dia disuruh menyiapkan selama 6 bulan kok cuma dikerjakan selama 2 bulan. Sangat kurang. Tapi kalau umpamanya sama-sama 6, ya itu baik ya. Tidak hanya 6 bulan dia kerjakan, tapi lebih dari 6 bulan, 7 bulan dia siapkan terus. Ya sangat baik gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang bagian sini aja yang diisi. Bagian sini sama bagian sini. Pilih normal atau khusus ya. Kalau khusus artinya kurang dari waktu yang ditentukan, itu semakin bagus. Kalau normal, lebih dari waktu yang disuruh, itu bagus. Misalkan sini, suruh nyiapkan 6 bulan, dia sampai 7 bulan dia lakukan. Oh, itu bagus berarti. Dia kerja terus gitu. Tapi kalau disuruh kerja 6 bulan, kok dia cuma kerja 5 bulan, ya itu cukup. Tidak bagus dia. Nah, ini kondisi kalau normal. Tapi kalau yang seperti ini, disuruh bikin 2 minggu, 1 minggu selesai. Oh, berarti itu di sini harus diisi khusus, bukan normal ya. Nah, demikian diisi semuanya, di sini diisi semuanya supaya nanti nilainya muncul. Nah, sini nanti otomatis ya. Ini muncul otomatis. Nah, setelah itu, setelah capaian perilaku. Nah, perilaku ini dilihat golongannya ya. Apakah golongan pertama, golongan ini untuk mengisi ini
lihat di sini. Nah, ini apakah guru madya sesuai jabatannya ya. Misalkan guru pertama, ya diisi di sini. Layanannya bagaimana, apanya dilihat ini indikatornya ya. Nah, kalau sudah baru kita ke perilaku. Sininya harus dipastikan pertama yang terbaca ya. Pertama. Nah, ini madya. Ganti di sini pertama juga ya, pertama. Nah, kok deep ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena di instrumen di pertama ini di bagian kepala, nah ini ya, dia tidak terbaca. Harusnya diberi, misalkan kita cek dulu ya, mau enggak dia ya. Nah, kalau ini tidak mau, supaya ini masih tetap terbaca bagian perilaku, ini kan nggak kepakai, ini diganti saja pakai tanda petik. Nah, gitu aja ya, tanda petik garis datar ya ini. Nah, ini sudah otomatis ya, datanya juga sudah, kinerjanya nah ini juga sudah otomatis ya terisi, tinggal diisi ada ide baru atau tidak. Kalau ada untuk lingkup sekolah, untuk kantor 3 ya. Nah, kalau nggak ada ya 0. Lalu integrasinya. Nah, integrasinya juga sudah otomatis ya. Jadi ini diambil dari 50%-50%-nya. Cuma kalau Januari Juni ini harus dikonversi dulu. Konversi dulu, setelah dikonversi baru diambil 50%-nya ya. Data yang lain otomatis. Setelah itu tinggal di print data yang ini. Nah, ini di print. Nah, ini total angka kreditnya kok 00,7. Kok bisa seperti ini? Nah, ini kita cek di angka kredit. Nah, di sini ya. Di sini. Nah, bisa jadi di sini kesalahannya. Kalau umpamanya di sini, oh ini nilai angka kreditnya bukan 0,02, tapi angka kreditnya misalkan 7. Ya, berarti merubahnya di bagian matrik tadi ya. Transisi sini. Ini yang harus dirubah di sini. Sini dirubah. Dirubahnya di sini. Ya. Dirubahnya di sini. Nah, sehingga nanti akan muncul angka kreditnya. Jadi misalkan di sini angka kreditnya 10. Ini 2. Dirubah di sini ya. Bisa dirubah di sini. Oke. Nanti kalau sudah dirubah di situ, otomatis di sini juga akan berubah. Nah, muncullah angka kredit yang seperti ini. Nanti kalau sudah dicek di bagian cetaknya, ya dia juga akan berubah otomatis ya. Kreditnya. Yang data-data ini semuanya otomatis. Ini di print, yang satu, yang kedua juga sama, ini di print. Kemudian yang ini juga di print. Adapun yang di bawah ini nggak usah, ini untuk penghitungan. Nah, demikianlah sobat. Nanti kalau ada kesulitan atau sobat mempunyai kendala bisa menghubungi nomor saya ya. Terima kasih, mungkin tutorial yang sangat panjang, tapi ya seperti itulah. SKP yang baru memang banyak yang harus dijelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.